Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian selalu sehat. Oke, hari ini kita belajar mengenai besaran dan pengukuran. Nah, besaran fisika itu secara konseptual dibedakan menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kemarin saya sudah memberikan file ke kalian mengenai besaran pokok turunan ini ya. Semoga kalian udah baca dan juga udah merangkum. Sementara secara matematis dibedakan menjadi besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar ini memiliki nilai, tapi nggak punya arah. Apa sih contohnya? Contohnya waktu. Waktu punya nilai kan? Punya. Jarak punya nilai? Punya. Kemana arahnya? Nggak ada kan? Nah, makanya dia disebut skalar. Nah, kalau vektor itu punya nilai dan juga punya arah. Itu contohnya ada perpindahan. Nah, misalnya kalian main di Simpang Gadis. Terus pindah nih karena ada botram apa-apa di Pete. Nah, pindah kalian ke Pete. Nah, perpindahan kalian itu kan ke arah barat kan, dari Simpang Gadis ke Pete itu. Dan nilai juga ada, berapa jarak perpindahannya. Nah, itu kan bisa dihitung. Jadi, itu contohnya, besaran vektor itu perpindahan. Punya nilai dan juga punya arah, ya. Nah, ini dia besaran pokok, ada panjang, masa waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ya, kalian udah pelajari ini di SMP, sekarang ketemu lagi deh dengan besaran pokok. Di situ juga ada lambang dan juga ada satuannya ya. Semoga kalian udah hafal nih, harus hafal ini besaran pokok ini. Selanjutnya itu besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini terdiri dari beberapa besaran pokok. Contohnya apa? Luas. Luas itu kalau luas bidang itu kan sisi kali sisi atau panjang kali panjang. Nah, panjang itu kan besaran pokok, satuannya meter, maka luas itu sisi kali sisi, panjang kali panjang. Nah, makanya satuannya meter kuadrat gitu. Volume meter kubik. Kecepatan terdiri dari jarak dibagi waktu, makanya lambangnya meter per sekon. Dan juga selanjutnya ya. Nah, di fisika juga ada namanya notasi ilmiah. Jadi kalau ada bilangan 140.000, jangan kalian tulis 140.000 ya, tapi kalian tulis 1,4 kali 10 pangkat 5. Nah, contoh kedua, kalau ada bilangan 0,037, kalian tulis 3,7 kali 10 pangkat min 3. Jadi notasi ilmiah ini adalah 10 berpangkat atau orde namanya ya. Selanjutnya dimensi. Jadi besaran pokok itu punya dimensi. Kalau panjang itu dimensinya L, masa itu panjangannya dimensinya M, waktu dimensinya atau lambangnya T, kuat arus I, dan juga selanjutnya itu kalian bisa baca suhu, jumlah zat N, intensitas cahaya J. Nah, ini biasanya soal-soal tuh kayak gini. Sebutkan dimensi daya misalnya. Nah, kalian harus tahu daya itu rumusnya apa sih gitu. Kayak luas, rumusnya kan apa? Panjang kali panjang. Tergantung luas apa. Kalau persegi kan sisi kali sisi, tapi tetap sama aja, sisi punya panjang. Jadi panjang kali panjang, lambangnya L kan, panjang L kuadrat. Volume berarti panjang A, panjang sisi 1, sisi kali sisi kali sisi, atau panjang kali panjang kali panjang, makanya dimensinya L pangkat 3. Nah, percepatan itu apa? Kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan itu sendiri adalah jarak dibagi waktu. Jarak berarti kan panjang, lambangnya L, per T, di bawah ya T-nya. Kemudian kalau pindah ke atas jadi T pangkatnya minus, makanya itu L T min 1 dibagi waktu karena percepatan. Jadi
T-nya ini yang di bawah ke atas. Jadi L-T-1, T-1, makanya hasilnya L-T-2 gitu ya. Dan juga selanjutnya kalian belajar sini udah jelas nih, gaya massa dikali percepatan. Tadi percepatannya kita udah dapet di atas. Massanya lambangnya M, berarti dimensi dari gaya adalah M L T pangkat min 2. Oke, selanjutnya pengukuran. Nah, nanti di fisika itu kita ngukur-ngukur nih. Kalau misalnya masuk itu udah ngukur-ngukur di lab ya. Jadi alat ukur panjang itu ada 3. Bisa mistar atau penggaris, bisa jangka sorong, bisa mikrometer skrup. Alat ukur berat kita bisa ngitung pakai neraca. Alat ukur kuat arus listrik, nah nanti pakai ampermeter. Kalau tegangan listrik, voltmeter. Kalau waktu, stopwatch. Kalau suhu berarti kita ngukurnya pakai alat yang namanya termometer. Nah ini karena pandemi ini kalian pasti sering nih diukur suhunya pakai termometer ya kan. Nah sekarang kita ngukur besaran pokok. Misalnya kita ngukur besaran panjang. Panjang tadi kan pakai apa? Mistar, jangka sorong, sama mikrometer skrup ya. Nah, mistar ini punya ketelitian 0,5. Ketelitian itu apa sih? Ketelitian itu adalah setengah dikali skala terkecil. Jadi kan mistar ini kan satuannya sentimeter. Skala terkecilnya 1 mili ya kan. Jadi setengah dari 1 mili berapa? 0,5 mili atau 0,05 cm. Nah, kalau kalian ngukur pakai mistar, kalian harus tegak ya. Jangan dari samping kiri atau kanan, nanti hasilnya itu beda. Jadi kalau kalian ngukur pakai mistar, kalian harus lihat secara tegak lurus apa yang kalian ukur. Jadi mata sama benda yang diukur itu harus tegak lurus. Jangan dari samping bacanya. Nah, ini yang kedua, jangka sorong. Ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi jangka sorong itu bisa ngukur kubus kecil ya. Kubus kecil seginilah kalau di lab itu ada. Bisa ngukur baut juga, bisa ngukur tabung. Kalau kalian nggak tahu tabung, ngukur itu deh apa? Gelas, nah diameter gelas, nah bisa itu pakai jangka sorong. Diameter luar tabung, jadi luarnya berapa, dalamnya berapa, itu bisa. Terus kedalaman gelas itu sendiri juga bisa diukur sama jangka sorong, karena jangka sorong punya namanya ini gurat ukur kedalaman nih, gurat ukur kedalaman yang ini. Nah besi ini nanti bisa panjang kalau rahangnya ini digeser. Ini kan ada rahang atas, rahang geser. Nah ini namanya skala utama di sini. Skala utama, ini skala Nonius. Nah gimana cara ngukurnya nanti kita pelajari selanjutnya ya. Nah ini misalnya ada jangka sorong, didapatkan hasil kayak gini angkanya. Jarum jangka sorongnya menunjukkan hasil seperti ini. Nah, yang 2, 3 itu namanya skala utama. Sedangkan 0, 5, 10 itu namanya skala Nonius. Jadi berapa hasilnya kalau angkanya kayak gini di jangka sorong? Kalian harus tentuin dulu skala utama. Skala utama bernilai 2,7. Wah, dari mana ini, Bu? Jadi kalian dalam menentukan skala utama jangka sorong, kalian lihat dulu 0 ini. 0 di skala Nonius adalah batas dari skala utama. Nah, skala utama kan yang atas. 0-nya di sini. Nah, 0-nya di sini. Berarti batas skala utama berapa? Yang ini terakhir kan? 2,7. Ini kan 5, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, jadi 2,7 cm. Ini satuannya senti ya yang atas. Skala Noniusnya gimana, Bu? Nah, kalian lihat garis antara skala utama dan skala Nonius yang lurus, paling lurus. Nah, ini ada nih
Ibu kasih tanda ini yang garis-garis putus-putus, karena ini 0, ini 5, ini 10. Berarti skala yang paling lurus kan ini kan garisnya, habis 5 kan 6, berarti 0,6 mm atau 0,06 cm. Nah, hasil pengukurannya tinggal kalian jumlahkan skala utama tadi ditambah dengan skala nonius. Ubah semua dalam sentimeter. Ya. Jadi 2,7 ditambah 0,06 cm. Hasilnya 2,76 cm. Kalau kalian masih bingung, di YouTube itu banyak secara real gimana cara ngukur suatu benda pakai jangka sorong, gimana cara bacanya pakai jangka sorong. Jadi kalian harus belajar mandiri ya, karena pandemi ini. Kalau kita ketemu ya nanti ibu jelasin deh. Selanjutnya, alat untuk ngukur panjang micrometerscope. Micrometerscope itu lebih teliti loh daripada jangka sorong. Jadi micrometerscope ini punya ketelitian 0,01 mm. Dia bisa ngukur ketebalan buku, ketebalan kertas, kemudian diameter kawat yang kecil itu dia bisa ngukur. Kelereng juga bisa, ini kan contohnya dia ngukur kelereng ya tuh. Ukur kelereng. Dan juga tebal kain, jadi tebal kain itu bisa diukur juga. Nah ini bagian-bagian dari micrometerscope. Sebentar ya. Nah yang ini skala utamanya yang ini. Nah yang ini skala nonius yang gerak-gerak. Nah itu skala noniusnya. Gimana cara ngitungnya bu? Nah oke, kita nanti ya belajar di bawahnya nih. Misalnya nih kita ngukur kelereng misalnya, didapatkan gambar seperti ini. Ini skala utama, ini skala nonius. Nah dikecilin ya. Skala utama itu yang 3, 4, 5, 6 itu. Kalau skala nonius yang 25, 30, 35, 40, 45. Kita tentuin dulu skala utamanya. Skala utama. Nah, kan 3, 4, 5. Ya Allah, ntar. 3, 4, 5, 6 setengah ya kan skala utamanya. 6 mili ditambah 0,5 atau 6 setengah, langsung skala utama 6,5 mm. Sekarang skala noniusnya, dari mana itu angka 34? Nah 34 itu, ini kan ada garis nih, garis lurus ini. Nah pas garis lurus ini menunjukkan angka, ini kan 35, yang pas lurus dengan skala utama itu kan 34 ya kan, turun satu garis kan, makanya dia dapat skala nonius 34 dikali ketelitian dari micrometerscope 0,01 mm. Jadi kalau micrometerscope semuanya diubah jadi milimeter ya. Nah, didapatkan hasil 0,34. Jadi hasilnya seluruh pengukuran kita ini 6,5 ditambah 0,34. Jadi 6,84 mm. Nah, itu dia. Jadi kalian itu harus sering-sering latihan gimana sih cara ngukur pakai jangka sorong dan gimana cara baca skala utama dan nonius di micrometerscope. Untuk jangka sorong dan micrometerscope ini sering keluar kalau kalian ujian nanti, ujian semester. Bahkan di kelas 3 nanti juga bakal ketemu nih sama cara baca skala di baca hasil pengukuran di jangka sorong dan micrometerscope. Jadi kalian harus benar-benar paham ya. Selanjutnya, nah untuk mengukur massa atau berat, kita bisa mengukur massa. Oke, maaf ya, massa sama berat itu beda. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, kalau massa tuh enggak ya. Di sini pakai beberapa jenis neraca, di mana neraca Ohaus itu ternyata punya macam-macam lengan ya. Neraca Ohaus itu ada neraca Ohaus digital, ada neraca Ohaus 2 lengan, ada
neraca hos 3 lengan, dan juga ada neraca hos 4 lengan. Selanjutnya, alat ukur waktu, yaitu stopwatch ya. Kalau kalian olahraga, guru olahraga kalian kan sering nih megang stopwatch. Nah, di stopwatch itu punya 3 tombol, ada start, stop, sama reset. Pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Jadi kalau misalkan kalian mengukur suatu benda, itu pasti memiliki suatu hasil yang beda antara pengukuran yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Jadi setiap pengukuran berulang atau berkali-kali itu pasti mendapatkan suatu hasil yang beda-beda. Nah, sehingga pengukuran yang berulang itu kalian harus menghitung ketidakpastiannya. Gimana caranya? Misalnya itu ada data. Sebentar ya. Nah, di situ contohnya ada kita ngukur apa ya misalnya. Itu panjang pensil. Ngukurnya 6 kali nih. Jadi ada teman kalian si Ani dapat panjang pensilnya 12 cm. Terus si Anto nyoba, kamu salah, kamu kurang teliti nih, panjang pensilnya 11,9. Nah, ada lagi nanti temennya si Andra, kamu orang ini gimana lah, panjang pensilnya 12,2, salah semua. Terus ada lagi yang keempat, kelima, keenam. Jadi 6 anak ini dapat data yang beda-beda. Gimana nih? Jadi berapa sih panjang pensil ini yang sebenarnya? Nah gitu, nanti kalian harus ngitung namanya ketidakpastian relatif atau berapa persen ketidakpastiannya, dan juga berapa sih panjang pensil ini rata-ratanya. Nah ini ditulis nih rumus pertama atau X0. Ini adalah rata-rata hasil pengukuran ya, dimana X1-nya atau pengukuran pertama hasilnya berapa. Nanti kalian masukin di situ 12 misalnya, ditambah pengukuran kedua atau X2 11,9, ditambah yang ketiga, dan seterusnya dibagi N. N ini berapa kali kalian ngukurnya? Kalau di sini kan 6, kalian tulis 6 di sini, N-nya 6 gitu. Nanti kalian hitung ya dapatnya berapa, itu rata-ratanya. Kemudian kalian harus ngitung ketidakpastian pengukurannya. Apa sih rumusnya? 1/n akar dari itu tadi, hasil yang di atas tadi. N sigma xi kuadrat atau x0 tadi. X0 ini dikuadratin dulu. Jadi x1 ditambah x2 ditambah x3 hasilnya berapa, kemudian dikuadratkan, dikurang ini tadi jumlah dari x1, jumlah keseluruhan dikuadratkan, jadi beda ya. Kalau ini xi kuadrat, kalau ini sigma xi kuadrat dikali n, kalau ini tidak dikali n, dibagi n-1 berarti 6 dikurang 1, 5. Nanti dihitung berapa persen ketidakpastiannya, tinggal dimasukin hasil data X tadi dibagi X di atas dikali 100%. Nah itu kalau kalian mau lebih paham, kalian coba aja nih dari data ini, kalian hitung X0 nya, kemudian data X nya, dan juga ketidakpastian relatifnya. Jadi nanti kalian tahu berapa sih gitu, rata-rata panjang pensil ini tepatnya berapa gitu, terus ketidakpastiannya berapa. Ini nanti suka ada juga nih soalnya kayak gini, nanti kita coba kasih tugas atau gimana gitu ya, biar kalian menghitung nih, biar kalian paham mengenai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Oke, itu dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.